Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari akidah akhlak materi perilaku terpuji. Tujuan pembelajaran pada materi perilaku terpuji ini adalah peserta didik mampu memahami dan membiasakan akhlak terpuji, yakni taubat, taat, istiqomah, ikhlas, sebagai manifestasi akhlak yang merupakan buah dari ilmu sehingga terbentuk kesalehan individu dan sosial untuk mewujudkan pribadi yang unggul dan mampu bersaing di era global dan berakhlakul karimah. Nah, apakah kalian sudah siap? Sebelum kita memulai, kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perilaku terpuji. 1. Tobat. Pengertian tobat. Kata tobat berasal dari bahasa Arab yang berarti rujuk atau kembali dari jalan yang salah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut para ulama, tobat adalah membersihkan hati dari segala dosa. Jenis dan syarat tobat. Tobat menyangkut dosa terhadap Allah memiliki 3 syarat, yakni meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, 2. Menyesali perbuatan dosa atau maksiat yang telah dilakukan, 3. Berniat tidak melakukan lagi selamanya. Yang kedua, tobat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Ada 4 syarat yang berlaku untuk tobat ini, yaitu meninggalkan perilaku dosa itu sendiri, 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan, 3. Berniat tidak melakukan lagi selamanya, 4. Membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan mengembalikan harta apabila berkaitan dengan harta, lalu meminta maaf, dan apabila berkaitan dengan hal lain selain harta, seperti memfitnah atau menyakiti perasaan. Contoh perilaku tobat kepada Allah adalah memperbanyak istighfar, menyesali perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan, menjauhi segala perbuatan maksiat dan senantiasa mengajarkan amal saleh, selalu menyiapkan diri untuk mati, menyesal atas dosa dan selalu memohon ampunan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan, serta bersungguh-sungguh dalam ketaatan dan amal saleh. Dampak positif bertaubat untuk pelakunya sendiri adalah memperoleh semangat hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya. 2. Dapat kembali ke jalan yang benar. 3. Memperoleh simpati masyarakat dan orang di sekitar sebagai mana sebelum bertaubat. Sedangkan dampak positif bagi orang lain termasuk keluarga, yakni lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga dan menghilangkan kecemasan keluarga dan masyarakat. Perilaku terpuji yang kedua yaitu taat. Kata taat berasal dari bahasa Arab yang berarti menemani atau mengikuti. Menurut syariat, taat ialah sikap atau tindakan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya yaitu kita sebagai manusia mempunyai tugas yang paling utama dalam hidup, yakni beribadah dan harus dilakukan semata-mata kepada Allah. Dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah merasa senang karena adanya harapan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memperoleh kepuasan batin karena merasa bahwa kebaikan yang dilakukan sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menjaga rutinitas dalam berbuat baik dengan ikhlas. Nah, sekarang bagaimana cara kita untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya?
Caranya adalah melatih diri untuk beramal baik saat tidak dilihat orang lain. Contoh, sedekah dengan sembunyi-sembunyi. Melatih diri agar tidak merasa bangga jika perbuatan banyak dipuji oleh orang lain. Tidak kecewa apabila perbuatannya banyak diremehkan oleh orang lain. Melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, serta meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji yang ketiga, yakni istiqomah. Menurut istilah, istiqomah berasal dari bahasa Arab yang bermakna konsisten dan teguh dalam melakukan kegiatan atau ibadah. Nah, bagaimana cara melakukan atau bersikap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Caranya adalah mengetahui bahwa kunci kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang meliputi kehidupan dunia dan akhirat, memiliki semangat dan daya juang yang tinggi, dan tidak mudah menyerah atau berputus asa, memegang prinsip yang benar sesuai Al-Quran dan hadis, memiliki ilmu dan pengetahuan yang cukup, melakukan usaha secara berkelanjutan, yakin kepada takdir dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa dan tawakal kepada Allah, dan senantiasa bersyukur dan ridho atas pemberian Allah. Dampak positif apa jika kita memiliki sikap istiqomah? Nilai-nilai positif sikap istiqomah yaitu terhindar dari rasa takut dan sedih sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpa. 2. Tidak terlalu lama berlarut-larut dalam kesedihan dan tidak takut dalam menghadapi kehidupan masa yang akan datang. 3. Mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia karena tekun dan ulet. Yang keempat, selalu sabar serta mendirikan sholat agar selalu dilindungi oleh Allah. Perilaku terpuji yang keempat, yakni ikhlas. Ikhlas merupakan kesucian hati dalam beribadah atau beramal untuk menuju kepada Allah. Imam Al-Ghazali mengartikan ikhlas yaitu melakukan segala sesuatu dengan disertai niat untuk mendekatkan diri kepada Allah dari segala bentuk ketidakmurnian selain taqarrub ilallah. Bagaimanakah ciri-ciri orang yang bersikap ikhlas? Ciri-ciri orang yang bersikap ikhlas adalah 1. Terjaga dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah karena bersama orang-orang lain maupun sendiri. 2. Senantiasa beramal di jalan Allah baik dalam keadaan sendiri ataupun dengan orang lain, baik ada pujian maupun celaan. Sedangkan dampak positif dan manfaat jika kita mengamalkan sikap ikhlas adalah yang pertama, dampak positif beramal secara ikhlas. Melatih diri agar tidak merasa bangga jika perbuatan baik banyak dipuji oleh orang lain. 2. Dapat menjaga keistiqomahan dan kerutinan dalam berbuat baik meskipun amal baik tidak terlihat oleh orang lain. 3. Merasa senang karena adanya harapan mencari ridho dari Allah semata. Sedangkan manfaat beramal secara ikhlas adalah membuat hidup menjadi tenang dan tentram, amal ibadah akan diterima oleh Allah, dibukanya pintu ampunan dan dihapuskan dosa serta dijauhkan dari api neraka, dan diangkatnya derajat dan martabat oleh Allah. Nah, itulah materi perilaku terpuji, yakni tobat, taat, ikhlas, dan istiqomah. Ibu harap kalian dapat memahami materi di atas ya. Ibu harap kalian dapat memahami materi tersebut dan dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai motivasi ibu dalam materi ini,
yaitu anak yang saleh hendaknya memiliki akhlak terpuji. Salah satunya yakni istiqomah. Karena seseorang apabila membiasakan diri bersikap istiqomah dalam kebaikan, maka akan selalu merasa ringan dalam beramal saleh. Dengan begitu, mudah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.